Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan harus selalu semangat. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai integral part yang ketiga. Jangan lupa untuk part 1 dan part 2-nya bisa kamu klik dan kamu pelajari, ada di deskripsi ya. Tinggal klik aja linknya, oke? Nah, kita langsung saja masuk ke part 3, yaitu tentang persamaan diferensial sederhana. Oke, jadi kamu harus tahu dulu, persamaan diferensial sendiri adalah persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi yang tidak diketahui. Ya, kemudian sederhana sendiri yaitu persamaan ini dengan orde pertama dengan kubah yang terpisahkan. Itu ya. Nah, persamaannya kan seperti ini. Jadi di sini ada f aksen x ya sama dengan fx, atau bentuknya dy per dx sama dengan fx. Nah, ini adalah satu persamaan diferensial. Nah, kalau kita turunkan, terutama untuk yang sebelah kanan ya, jadi kan kita bisa tuliskan seperti ini. dy-nya tetap ditulis ulang, kemudian ini kita kalikan dengan fx yang di sebelah sini, sehingga menjadi apa? fx dx. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita tambahkan integral di depan. Nah, ditambahkan integral. Ya, kemudian integral dari dy, masih ingat? Ya, kalau di sini kan kosong artinya ada angka 1. Karena ini dy, maka y yang keluar ya. Sementara ini adalah integral fx dx. Nah, dari persamaan ini nanti kita akan dapatkan persamaan diferensialnya seperti itu. Nah, inilah pembahasannya. Setelah ini kita akan masuk ke contoh supaya kamu lebih paham ya. Sebelumnya kita hapus dulu 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke contohnya. Di sini contohnya adalah tentukan fungsi y sama dengan fx dari, nah di sini ada 3 soal. Kita coba dari yang pertama ya. Yang pertama, dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x. Nah, kita tahu bahwa tadi sudah ada persamaannya ya, yaitu sama dengan integral dari fx dx. Jadi kita bisa langsung saja tuliskan menjadi yaitu sama dengan integral dari fungsinya ya. Fungsinya kan ini, berarti 4x pangkat 3 plus 2x kemudian dx. Oke. Mungkin langsung saja kita integralkan menjadi apa? Ya, di sini berarti 4x pangkat. Nah, pangkatnya masih ingat ya, bertambah 1. 3 ditambah 1 berapa? 4. Oke. Kemudian per, seperti yang pangkatnya turunkan ke bawah. 4. Kemudian ditambah, nah, sekarang kita integralkan yang 2x. Berarti gimana? 2x. Kalau tidak ada pangkat 1 di sini ya. Maka 1 tambah 1 yaitu 2 per pangkatnya turun ke bawah juga yaitu 2. Jangan lupa apa? Plus C. Sehingga nilai y-nya sendiri adalah, nah ini ada 4 dibagi 4, habis ya. Sisanya x pangkat 4, 2-nya juga habis, kemudian sisanya adalah x pangkat 2 plus C. Oke, maka fungsi y-nya seperti ini hasilnya. Jelas ya? Oke. Kemudian kita masuk yang D. Nah, di sini diketahui f aksen x sama dengan x dikurangi 1 per x kuadrat. Nah, jadi yang mau dicari adalah fx. Ya. Sehingga fx sama dengan integral dari fungsinya. Fungsinya apa? X dikurangi, nah di sini 1 per x pangkat 2. Masih ingat ya yang sebelumnya? Kalau ada pangkat di bawah boleh nggak? Nggak. Jadi harus naikkan ke atas. Dan pangkatnya di sini positif, ketika naik ke atas berubah menjadi pangkat negatif. Nah, jadi seperti ini. Pangkat negatif 2 dx. Kemudian kita integralkan ya. Sehingga fx sama dengan, nah, integral dari x. Gimana? Ya, jadi kalau misalkan dia di sini ada kosong, artinya ada 1 ya. 1 tambah 1 langsung 2 per 2 juga ya, sesuai pangkat. Nah, kemudian dikurangi x pangkat, nah negatif 2 ditambah 1 kan. Negatif 2 tambah 1 berapa? Negatif 1, oke. Per negatif 1 sesuai pangkat.
Jangan lupa plus C. Oke, sehingga sampai sini kita turunkan lagi sama dengan X kuadrat per 2. Nah, di sini ada min ketemu min. Ya, kita ubah menjadi plus. Oke, kemudian di sini ada negatif 1, pangkat negatif 1. Kita positifkan, berarti kita pindah ke bawah lagi. Menjadi 1 per X, pangkat 1. Kemudian plus C-nya tulis ulang saja. Oke, selesai seperti ini. Jelas ya? Atau bisa diubah menjadi setengah X kuadrat ditambah 1 per X tambah C, itu juga boleh. Oke, kita masuk yang C. Nah, di sini ada soal seperti ini. dy per dx sama dengan akar X per Y. Ya, jadi di sini kita kali silang dulu. Kita gabung Y dengan Y, X dengan X. Sehingga menjadi seperti ini. dy, tahu Y dulu kali ya yang ditulis. Ke sini berarti Y dy sama dengan ini, ke sini berarti akar X dx. Oke, di keduanya kita tuliskan integral. Oke, seperti ini. Nah, karena di sini ada akar X dan bentuk akar itu bisa nggak sih? Nah, nggak bisa ya. Jadi untuk mengintegralkan kita harus bentuk dia menjadi pangkat. Pangkat berapa? Ya, setengah ya. Oke, baru sampai sini kita integralkan. Integral dari Y, gimana? Ya, kalau dia di sini kosong ada pangkat 1 kan, berarti Y pangkat 2 per, seperti pangkatnya tulis ulang di bawah, 2. Jangan lupa plus C, itu kan. Nah, kemudian kita terus aja C1 ya di sini ya. Karena nanti di sebelah kanan diintegralkan juga ada C. Nah, yang di sini kita integralkan juga untuk yang X. Nah, setengah tambah 1 kan, berapa? Nah, kalau kamu lupa ya kita tuliskan saja di sini. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti 3 per 2. Oke ya, berarti 3 per 2. Kemudian, masih ingat ya, kalau di bawah kan terus ulang 3 per 2. Tapi kita akan balik langsung saja ke atas, naikkan, jadi dibalik 2 per 3. Jangan lupa di sini juga ada plus C2. Oke, karena yang akan kita cari ada lagi sama dengan, maka kita tuliskan yang variabel Y di sebelah kiri. Tapi di sini kan ada 2 nih. Nah, supaya 2 ini hilang, maka semuanya, semua ruas kita kalikan 2 ya. Oke, kita kalikan 2 menjadi gimana? Ya, di sini bentuknya tetap Y kuadrat. 2-nya hilang ya. 1/2 kali 2 hilang. Nah, kemudian sama dengan C-nya nanti kita gabung saja. Nah, di sini 2 per 3 dikalikan 2. 2 kali 2, 4 ya, berarti 4 per 3. Kemudian X pangkat 3 per 2. Kita gabung saja ya C-nya ya, plus C. Jadi digabung satu saja, kita tuliskan C-nya. Nah, karena dicari adalah Y sama dengan, maka ya, Y sama dengan adalah plus minus akar. Jadi tinggal diakarin saja ya. 4 per 3 X pangkat 3 per 2 plus C. Oke. Maaf ya, agak mepet nih karena penulisnya agak sempit. Tapi semoga jelas ya. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita akan masuk ke contoh yang berikutnya. Sebelumnya dihapus dulu. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Dan di sini tentukan fungsi Y sama dengan fx apabila diketahui A, f aksen X sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 4 dan F3 sama dengan 8. Dan ada nomor B-nya ya, tapi kita coba yang A dulu. Ya, di sini kan diminta adalah fungsi fx-nya. Berarti kita gunakan integral, oke, seperti yang tadi. Ya, maka fx sendiri adalah integral dari ini ya fungsinya. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4 dx. Maka hasil integralnya adalah gimana? Ya, 2 ditambah 1 berapa? 3 per 3 gitu ya. Dikurangi 2X pangkat 1 tambah 1 2 per 2. Kemudian dikurangi 4 tambahkan variabel X. Gitu ya. Jangan lupa apa? Plus C. Oke, kemudian di sini kita tahu bahwa
F3 sama dengan 8. Jadi bisa kita substitusi nilai X-nya menjadi 3. Jadi langsung saja F3. Nah, berarti ini nilai X-nya diganti 3 juga. 3 pangkat 3 per 3. Nah, ini kan 2 bagi 2, 1 ya, dihapus saja. Sisanya saja berapa X-nya? Berarti tadi 3 ya. Pangkat 2 dikurangi 4 kali 3 tambah C. Dan kita tahu nilai F3 itu kan 8. Nah, kita ganti di sini 8. 8 sama dengan 3 pangkat 3 sendiri kan berapa sih? 27 ya. Dibagi 3 yaitu 9. Kemudian dikurangi 9, 3 pangkat 2 9. Dikurangi 4 kali 3 12 ditambah C. Oke, kita hitung ya. Ini 9 kurang 9 kan 0 ya. Catat saja. Dan kita tinggal cari nilai C-nya. Di sini negatif 12, kita pindah ke kiri kan jadi positif 12 ya. Nah, positif 12 bertemu 8, berarti ditambah 12 tambah 8 yaitu 20. Sehingga nilai C-nya kita tahu yaitu 20. Sehingga persamaan Fx-nya menjadi, nah kita gunakan yang ini, X pangkat 3 per 3 dikurangi, nah ini 2 sudah habis, sisanya X kuadrat dikurangi 4X ditambah C-nya kita ganti dengan 20. Oke, ini fungsi lengkapnya ya. Jelas ya, semoga paham. Kemudian kita masuk ke yang B. Oke. Di sini soalnya f aksen X sama dengan 6X kuadrat ditambah 1 per X pangkat 2 dan F1-nya sama dengan 7. Pertama sama, kita integralkan terlebih dahulu. Nah, Fx-nya sendiri adalah integral dari 6X kuadrat ditambah, nah ini langsung kita ubah jadi pangkat negatif 2 ya. Jangan lupa dx. Kemudian hasil integralnya sendiri adalah 6x 2 tambah 1 berapa? 3 per sesuai pangkat 3 juga. Kemudian ditambah x negatif 2 tambah 1 berapa? Ya, negatif 1 per sesuai pangkat negatif 1. Kemudian jangan lupa plus c. Nah, sampai sini mungkin kita sederhanakan dulu saja ya supaya lebih mudah. 6 bagi 3 berapa? 2x pangkat 3. Kemudian pas ketemu min. Langsung diubah 1 per X ya, karena kan ini pangkat negatif 1 kita ubah ke bawah menjadi pangkat positif plus C. Oke, sampai sini kita tinggal substitusi. Berapa F1? Maka kita ganti setiap X nya yaitu 1. Maka 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 1 per 1 ditambah C. Nah, F1 nya nilainya berapa? Ya, 1 nilainya 7. Kita ganti 7 sama dengan 1 pangkat 3 kan 1 ya, kali 2 dikurangi 1 ditambah C. Sehingga nilai C langsung saja ya, 2 kurang 1 kan 1. Pindah ke kiri jadi dikurang 1 kan, 7 kurang 1 berarti 6 sama dengan C. Nah, sehingga fungsi dari Fx-nya adalah dari yang sini ya, yang sebelum disubstitusi, berarti 2x pangkat 3 dikurangi 1 per x ditambah C-nya berapa? 6. Oke, seperti ini. Jadi ini fungsi lengkapnya. Gimana? Ya, semoga paham ya. Silakan di screenshot terlebih dahulu untuk bisa dipelajari ulang. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Kita akan hapus dulu. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Di sini ada contoh yang ketiga. Sebuah kurva mempunyai persamaan Y sama dengan Fx. Jika F aksen X sama dengan 3X kuadrat ditambah 2, dan kurva ini melalui titik 2,5, maka Fx sama dengan, ya, jadi di awal kita sudah tahu bahwa untuk mencari Fx adalah kita mengintegralkan. Ya. Jadi Fx sama dengan integral dari fungsinya ya. Oke. Integral dari apa nih? 3x kuadrat ditambah 2. Jangan lupa dx. Maka hasil integralnya gimana? Ya, 3 terus ulang, kemudian x 2 tambah 1 yaitu berapa? 3 per 3, tulis ulang ya seperti pangkat, kemudian ditambah. Nah, ini kalau dia konstanta, tinggal tambahkan variabel X. Jangan lupa tambah C. Gitu ya.
Kemudian fx sama dengan, nah ini kita bagi ya, 3 bagi 3 kan 1. Jadi sisanya adalah x pangkat 3 ditambah 2x ditambah c. Oke, sampai sini. Nah, di sini kita juga mengetahui ada titik. Titik ini kan artinya 2 itu adalah x, 5 itu adalah y. Sedangkan persamaan ini juga sama dengan, atau berarti y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x ditambah c. Searti dengan ini ya. Jadi fx-nya kita ganti y, boleh. Kemudian kita substitusi sesuai yang diketahui. Y-nya kita ganti 5 dan x-nya kita ganti 2. Sehingga y-nya kita ganti 5, berarti 5 sama dengan x-nya kita ganti 2. 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 ditambah c. Sehingga 5 sama dengan 2 pangkat 3 itu berapa? Ya, 8 ya. Oh, x-nya 2, no. Ditambah 2 kali 2 berapa? 4 ditambah c. Sehingga 5 sama dengan 8 tambah 4, 12 ditambah c. Sehingga nilai c sendiri adalah 5 dikurang 12, yaitu negatif 7. Sehingga kita punya persamaan fx-nya atau hasilnya sendiri adalah fx sama dengan, tadi fx itu ini ya, x pangkat 3 ditambah 2x ditambah c, c-nya negatif 7, berarti dikurangi 7. Ya, seperti ini jawabannya. Jadi ini adalah soal berupa soal cerita kurva. Oke ya, semoga bisa paham. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, cukup ya untuk pembahasan persamaan diferensial sederhana. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipelajari ulang supaya kamu lebih paham. Jangan lupa untuk komen kalau kamu punya pertanyaan atau kurang paham atas penjelasannya. Boleh juga request soal ataupun request materi yang lainnya. Oke, jangan lupa juga untuk like dan subscribe untuk yang belum ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.